Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أن نحن Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita masuk pada pembahasan bicara tentang Dajjal. Ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini dari mana asalnya? Siapa orang tuanya? Bagaimana sepak terjangnya? Apakah Dajjal ini sudah ada sejak dulu ataukah akan dimunculkan di akhir zaman? Kemudian bagaimana fitnahnya? Kemudian bagaimana dia menggiring manusia untuk menyembahnya? Kemudian bagaimana Dajjal dibunuh? Dan bagaimana nasib kaum muslimin apabila hidup ketika Dajjal dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala? Inilah secara global pembahasan yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu sudah hidup di zaman Nabi Musa. Namanya Samiri. Sehingga ada sebagian manusia di zaman sekarang yang kemudian berusaha untuk merangkai sebuah cerita sejak zaman Samiri sampai Dajjal yang akan keluar di akhir zaman katanya, dan mengatakan bahwa Dajjal adalah Samiri, itu di zaman Nabi Musa, kemudian hilang, kemudian datang di zaman Nabi Isa menjadi Yudas, ganti casing dan ganti nama. Kemudian ketika Isa bin Maryam diangkat ke langit, maka Yudas pun hilang setelah menyesatkan orang-orang Nasrani. Kemudian di akhir zaman ditemukan oleh seorang yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari, salah seorang Nasrani yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Kemudian nanti di akhir zaman akan muncul, dan sekarang sudah ada katanya di sebuah pulau Socotra kalau tidak salah, di pertengahan Somalia dan Yaman, tapi dia masuk ke Yaman. Di situ ada pulau alien atau pulau Dajjal. Katanya Dajjal itu ada di situ, dan nanti akan muncul untuk memfitnah manusia sebentar lagi. Diperkirakan tahun 2022. 'Ntar lagi ini dah 2020, berarti 2022. Berarti Dajjal mati 2024 katanya. Hati-hati lo mau deket Dajjal antum. Katanya nasihatnya kalau antum yang belum kawin cepat kawin, katanya. Yang belum ta'adud cepat ta'adud. Kata dia, saya akan nukilkan saja. Ya. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Apakah Dajjal itu Samiri? Sampai dia mampu loh dengan sangat yakin menceritakan tentang kisah Samiri, sampai kisah Yudas, sampai kemudian kisah Tamim Ad-Dari, sampai meletakkan pulaunya. Padahal Allah tidak pernah dalam Al-Quran sampai meletakkan pulaunya. Sampai dengan detailnya dia, sampai kendaraannya, ya. Sampai kendaraannya disebutkan itu kendaraan UFO katanya. Nah, dengar UFO? Sampai pabriknya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama membahas tentang siapa Samiri itu. Samiri ini kalau saya katakan munafiknya di zaman Nabi Musa. Kalau di zaman Nabi SAW itu ada munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin Salul bin Ubay bin Salul. Itu tokoh munafik Madinah. Tapi di zaman Nabi Musa munafiknya itu Samiri. Samiri ini
Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam 40 malam hendak mendapatkan mandat Taurat ke Bukit Saina, maka kekuasaan diberikan kepada Nabiullah Harun, abangnya. Tapi Harun kan tidak setegas Musa. Harun itu lembut orangnya. Kalau Musa ini tegas orang. Jadi ketika Musa selama 40 hari meninggalkan Bani Israel, ini Samiri ini, munafik ini, mumpung tidak ada Nabi Musa, menghasut Bani Israel. Kemudian untuk menyerahkan emas-emasnya, karena Bani Israel ini, orang-orang Bani Israel merasa bersalah telah mengambil emas-emas kaum Kibti, orang-orangnya Fir'aun ketika mereka lari dari Mesir menuju Palestina. Mereka merasa berdosa sudah mengambil emas-emas mereka. Akhirnya oleh Samiri dikatakan, biar kalian tidak bersalah, kemarikan emas-emas kalian, kita bakar saja. Akhirnya oleh Samiri sudah disiapkan cetakan anak sapi, kemudian dibakar emas itu, sampai akhirnya menjadi berbentuk anak sapi. Lah Samiri ini, dia punya tanah yang diinjak oleh kaki kudanya Jibril. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan itu, menyeberangkan laut itu, maka Samiri itu persis di belakang Nabi Musa, dan dia diperlihatkan malaikat, dan tidak mustahil. Para sahabat melihat Jibril kan dalam bentuk manusia ketika bertanya tentang Islam, iman dan ihsan kan. Itu kan Jibril tuh yang menjelma. Lah Samiri ini juga melihat Jibril sedang naik kuda menjelma manusia. Kemudian dia lihat bekas tapak kudanya itu. Karena kita tahu bahwa simbol kematian itu adalah kambing, dan simbol kehidupan itu adalah kuda. Nanti pada hari kiamat ketika orang masuk ke dalam sorga dan orang lain masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing kan, kambing gibas. Kemudian disembelih sehingga tidak ada kematian lagi. Kemudian ada yang berteriak kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah la mauta lakum, wahai ahli sorga, tidak ada kematian bagi kalian. Wa ya ahlan nar la mauta lakum, kalian juga penduduk neraka tidak ada kematian bagi kalian. Jadi kambing simbol kematian. Lah kuda ini simbol kehidupan. Jadi Samiri ini kemudian melihat ada kuda Jibril di situ diteteni gitu ya. Ini kakinya. Makanya ketika dia ke darat saja langsung diambil tuh bekas pijakannya itu. Lah karena dia punya tanah bekas pijakan kaki kuda, dan itu simbol sebuah kehidupan. Dilemparlah tanah itu ke patung sapi yang baru dibentuk itu. Tiba-tiba hidup sapi itu. Ya. Ada yang mengatakan tidak hidup seutuhnya, tetapi hanya mengeluarkan suara. Maka Samiri mengatakan, lihat, inilah Tuhan kita. Kenapa Samiri menggiring orang untuk menyembah sapi? Karena orang-orang Bani Israel itu waktu di Mesir, orang-orang Mesir itu kan mengagung-agungkan sapi. Ya. Makanya ketika digiring kepada patung sapi, sebagian hati mereka itu terkait dengan sapi itu. Kemudian Samiri mengatakan, lihat, Musa ini ngapain jauh-jauh ke Bukit Tur nyari Tuhannya? Tuhannya lo di sini katanya. Sampai bilang begitu. Jauh-jauh ke sana nyari Tuhan, oh Tuhannya di sini katanya. Ya. Akhirnya sebagian besar Bani Israel murtad menyembah patung sapi yang dibentuk Samiri itu. Ya, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa idh qultum ya Musa, apa namanya? Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Ittikhadikumul ijla, kalian sudah mengambil ijlah, patung anak sapi, bulan kalian sembah. Ya. Lah akhirnya kemudian Musa pun pulang. Setelah pulang marah dia sama Harun, dijambak janggutnya, dijambak rambutnya. Ini disebutkan dalam Quran. Sehingga Harun mengatakan, lepaskanlah. Kata Nabi Musa, kenapa kau sesatkan kaumku ya Harun? Kata Harun, aku tidak sesatkan mereka. Aku sudah berusaha mengajak mereka, tapi diriku tidak sama dengan dirimu.
kau ditakuti mereka, aku tidak ditakuti. Hampir-hampir mereka membunuhku katanya. Ya. Akhirnya kemudian Musa memaafkan Harun, kemudian memanggil orang-orang yang sudah murtad itu. Kemudian Musa memaksa supaya mereka taubat dengan membawa alwah Taurat. Itu pun sudah dilempar. Ya, karena dia marah sampai papan Tauratnya dilempar. Kemudian Musa memaksa mereka untuk mengikuti Taurat yang dibawanya. Tiba-tiba mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, kami akan dengar Musa, tapi ya mungkin bisa diamalkan, bisa tidak. Lihat degilnya Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Musa untuk meminta kepada malaikat Jabal diangkat gunung itu. Kemudian gunung itu di bawah Bani Israel, mau tobat atau dilempar gunung. Mau tobat atau dilempar gunung? Akhirnya ya tobat juga ya, pada mati. Ya kan? Akhirnya mereka fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah maafkan mereka akhirnya. Tetapi kemudian apa cara tobatnya? Ketika mereka sudah berjanji samina wa atona kepada Taurat, rupanya cara tobatnya ngeri juga. Cara tobatnya faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Itulah cara tobatnya. Ya. Jadi mereka tobat, nggak tobat tetap mati masalahnya. Nggak tobat dilempar gunung, tobat saling membunuh. Itu orang dulu ya, Bani Israel. Akhirnya mereka pun saling membunuh. Subhanallah. Syariat dulu ngeri, alhamdulillah. Syariat Islam itu tidak sengeri syariat dulu. Ya, lebih mudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Samiri dipanggil oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama khatbuka ya Samiri?" Samiri, kenapa kamu berbuat seperti itu? Qala Samiri mengatakan, "Basurtu bima lam yabsuru bih faqabadtu qabdatan min atharir rasul." Aku melihat yang tidak bisa dilihat manusia, maksudnya Jibril yang menunggang kuda, kemudian diperhatikan bekas tapaknya itu. Maka aku pun ambil sebagian bekas tapak kaki kudanya Jibril itu. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kemudian aku lempar ke dalam patung itu, kemudian hidup. Maka aku mengajak mereka menyembah patung sapi. Lihat bagaimana alasan Samiri. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Itu semua karena bujuk rayu hawa nafsuku. Jangan salahkan aku, itu karena hawa nafsuku katanya. Enak kali jawabannya Samiri. Jelas-jelas nyesatin orang, dia mengatakan itu kan yang salah hawa nafsu saya yang mengajak ke situ. Maka Musa mengatakan fadhhab, pergi kamu. Tidak dibunuh Samiri, cuman fadhhab, pergilah kamu. Fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Di sini syahidnya di sini. Biar antum paham tentang masalah Samiri. Di sini kalimatnya yang akan kita bahas. Pergilah engkau Samiri, kata Nabi Musa. Fa innalaka fil hayati. Maka bagimu sebagai balasan di dunia ini an taqula la misas. Engkau akan bicara kepada manusia, jangan dekat-dekat aku, kata Samiri. Jadi Samiri, ya, atas perkataan Nabi Musa, kamu nanti akan pergi dan akan hidup sendiri, dan setiap ada orang yang mendekatimu, engkau akan mengatakan jangan dekati aku, dan itu sampai kiamat. Ya. Kemudian ditambah wa innalaka mau'idan lan tukhlaf. Dan engkau akan diberikan ancaman kelak di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, dan janji Allah tidak mungkin kecuali pasti ditepati. Di sini ikhwan, ada beberapa poin kenapa Samiri itu bukan Dajjal yang dimaksud orang ini. Pertama, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah yang sahih menghabarkan secara qat'i bahwa Dajjal itu adalah Samiri yang hidup di zaman Nabi Musa. Satu. Dua, Samiri itu berjumpa dengan Nabi Musa.
dan termasuk muridnya Nabi Musa, dan termasuk ikut dalam hijrahnya bersama Nabi Musa. Kemudian Dajjal itu hidup di zaman Rasul, di zaman akhir zaman. Rasul sudah meninggal dan akan muncul di akhir zaman. Secara zaman tidak ketemu kan? Satu di zaman Nabi Musa, satu di akhir zaman. Dua. Yang ketiga, kemudian Samiri ini atas lisan Nabi Musa, engkau akan mengatakan kepada manusia yang mendekati kamu, la misah. Artinya engkau jangan pernah dekat kepadaku dan aku tidak mungkin dekat kepadamu. Jadi dia dikutuk hidup sendirian. Tidak ada orang yang mendekati dia dan dia pun tidak mendekati manusia. Itulah hukuman dia di dunia, dan itu berdasarkan kaul Musa. Sementara Dajjal di akhir zaman diceritakan ketika Madinah itu bergempa. Nanti Madinah itu akan terjadi gempa, salah tarojafat, 3 kali gempa. Namanya gempa khalas, gempa yang akan mengeluarkan seluruh orang-orang munafik. Setelah ke Mekah, kemudian ke Madinah. Dajjal tidak bisa masuk Madinah. Ada 4 tempat Dajjal tidak bisa masuk di akhir zaman. Pertama, Mekah dan Masjidil Haram. Yang kedua, Madinah dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjid Tur. Dan yang keempat, Masjidil Aqsa. Ini nggak bisa masuk Dajjal ke 4 tempat ini. Ya. Lah Dajjal nggak bisa masuk ke Madinah, apalagi ke Masjid Nabawi. Makanya Dajjal hanya mencari tempat yang tinggi, kemudian mengatakan kepada pengikutnya, hada qasru abyad, hada qasru Ahmad. Lihat, itulah istana warna putih dan itulah istananya Ahmad, maksudnya Nabi SAW, dan yang dimaksud Masjid Nabawi. Ya. Jadi Madinah hanya bisa digempakan. Kemudian ketika gempa, orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah itu ketakutan keluar, dan mereka menjadi pengikut Dajjal, kecuali orang-orang yang istiqomah yang ada di Madinah itu. Lah di situ keluar anak muda yang istiqomah, yang banyak pengetahuan dan ilmunya, kemudian kelahi dengan Dajjal, datang kepada Dajjal, kemudian berhadapan dengan Dajjal. Dan anak muda ini tidak mau mengakui Dajjal itu Tuhan. Akhirnya oleh Dajjal, akhirnya dibelah anak muda ini menjadi 2, badannya menjadi 2, kemudian dia berjalan di tengah-tengahnya. Setelah itu dihidupkan lagi, ya, hidup lagi. Kata Dajjal, kamu masih ragu saya ini Tuhanmu? Kata anak muda ini, mazitu illa basira, aku tidak menambah kecuali makin yakin kau ini Dajjal. Oh, makin yakin dia Dajjal. Akhirnya apa? Oleh Dajjal dipegang anak muda itu, hampir mau dibunuh tapi tidak bisa. Ya. Artinya di sini Dajjal memegang anak muda itu, kemudian dilempar ke dalam api yang hakikatnya adalah surga. Sementara Dajjal tidak mungkin memegang orang, nggak mungkin dipegang orang. Samiri ini maksudnya di sini. Jadi nggak jumpa Dajjal dengan Samiri. Ini satu, nomor 3. Nomor 4, setiap para nabi itu memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Artinya nabi itu paham ciri-ciri Dajjal, sifat-sifat Dajjal nabi tahu. Termasuk Nabi Musa itu tahu, ini Dajjal, ini bukan Dajjal, pasti Nabi Musa tahu. Karena setiap nabi itu memperingatkan tentang umatnya dari Dajjal. Tidak mungkin, tidak ada satupun nabi kecuali memperingatkan umatnya Dajjal. Kalau Nabi Musa tahu Samiri Dajjal, kenapa tidak dibunuh? Kenapa tidak dibunuh? Kan Nabi Musa tahu. Kalau memang, masa Nabi Musa nggak tahu? Sementara dia memperingatkan umatnya tentang Dajjal, lo Dajjalnya di depan dia. Kenapa nggak dibunuh? Ini juga pertanyaan yang harus dijawab. Berarti Samiri dengan Dajjal itu berbeda. Ya. Kemudian juga Samiri ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia adalah Dajjal, tentu Nabi SAW akan menghabarkan. Kenapa Rasul tidak menghabarkan? Kenapa Rasul kemudian menyembunyikan? Kalau memang ini sebuah hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin, kenapa Rasul tidak menyebutkan perkara ini? Bahwa Samiri adalah Yudas, Yudas adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Termasuk juga, ya kita tidak mengingkari Samiri itu Dajjal, tetapi bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman,
tapi dia dajjal min dajajil. Artinya dari dajjal kecil yang disebutkan Nabi SAW juga nanti di akhir zaman akan keluar 30 orang yang ngaku Nabi dan mereka adalah para dajjal. Ya, dajjal kecil, tapi bukan dajjal yang besar. Dan ada yang mengatakan Samiri sudah meninggal. Karena Allah yang mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldi afa imitta fahumul khalidun. Tidaklah kami menjadikan bagi manusia ini kekal sebelum wahai Muhammad. Apakah kalau engkau mati mereka kekal? Ya tidak. Ya. Maka kita katakan bahwa ya, kita tidak ingkari ada sebagian ulama yang mengatakan Samiri itu dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Tetapi tentu kita mengambil nas-nas yang jelas. Saya katakan bahwa ini perkara gaib, maka lebih selamat kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah. Jangan kembali kepada prediksi yang kemudian cerita diikat dengan cerita berikutnya, diikat dengan cerita berikutnya, kemudian diprediksi langsung disimpulkan, oh iya Samiri Yudas, kemudian Yudis itu adalah dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari, dan itulah dajjal yang akan keluar di zaman dari Pulau Sokotra. Bahkan ibunya itu mati karena kanker payudara. Sampai bisa mengatakan seperti itu. Ibunya dajjal itu mati karena kanker payudara. Karena dia nggak mau nyusul selama 5 tahun, akhirnya jadi kanker. Ya. Sampai lo bisa dia menyebutkan penyakit ibunya, pulaunya, kendaraannya, UFO-nya, sampai kemudian di mana UFO ini diproduksi tahu. Di mana? Ya. Hebat tidak? Hebat lagi nih. Tidak ada para sahabat Rasul, tidak ada para ulama ahli sunnah yang serinci ini. Makanya kalau antum lihat di dalam kitab-kitab hadis ya, seperti para ulama ketika mensyarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, ataupun Sahih Muslim, Sahih Muslim seperti Imam Nawawi, atau ulama-ulama yang mensyarah hadis-hadis para ulama hadis, entah Tirmidzi, entah Abi Dawud, entah Sunan Ibnu Majah atau yang lainnya. Ketika mereka membahas masalah solat, masalah puasa, masalah zakat, panjang lebar disebutkan perselisihannya, perselisihan A, B, C, D, kemudian bagaimana cara tarjihnya, kemudian munaqasyah adilahnya, itu disebutkan sampai berjilid-jilid. Tetapi ketika masuk kepada babul fitan, bab tentang fitan wal malahin, bab tentang akhir zaman, itu keterangannya sedikit sekali. Tapi kalau jelaskan masalah sholat dijelaskan gitu, karena mereka tidak mau memperbanyak prediksi. Ya, mereka ingin hanya mengacu kepada nas-nas yang sahih saja, karena ini perkara gaib. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita katakan bahwa tidak benar mengait-ngaitkan perkara Dajjal itu dengan beberapa prediksi. Ya. Jadi kalau menurut orang ini 3 nama itu ya 1 orang. Samiri, Yudas, kemudian Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang anak kecil itu. Ya, kemudian Dajjal yang ditemui oleh Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Nah itu dari 3 ini. 3 orang ini. Kita katakan ikhwatu fiddin termasuk Ibnu Sayyad. Apakah kemudian Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal? Ini juga disebutkan oleh para ulama. Ya. Pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa Ibnu Sayyad itu anna Dajjala laisa ibn Sayyad. Bahwa Dajjal itu bukan Ibnu Sayyad. Akan tetapi Dajjal itu yang disebutkan dalam hadis Jassasah. Nanti saya sebutkan riwayatnya tentang riwayat Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Sampai-sampai Ibnu Katsir, paham Ibnu Katsirnya, yang mengarang banyak kitab. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir mengatakan, was-shawab, adapun yang benar, anna ibn Sayyad laisa bid-Dajjal alladhi yakhruju fi akhir zaman. Qat'an, kata beliau,
bahwa Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman secara qat'i. Tidak ragu-ragu lagi, secara qat'i. Wa dzalika li hadis Fatimah ibn Qais. Karena ada hadis Fatimah ibn Qais yang menceritakan tentang kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari yang tersesat di tengah lautan. Nanti saya akan sebutkan kisah. Ya. Kemudian juga dijelaskan Imam Nawawi, wala syakka annahu dajjalun minad dajajin. Kata Imam Nawawi, ya Ibnu Sayyad itu dajjal dari dajjal-dajjal, bukan dajjal yang besar yang akan keluar di akhir zaman. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Satu, Nabi SAW tidak menjelaskan Ibnu Sayyad itu dajjal karena masalahnya belum jelas. Walaupun ada sahabat yang bersumpah, tapi Nabi tidak ikut bersumpah. Nabi terus mencari Ibnu Sayyad itu dajjal atau tidak dajjal. Dan tidak ada keterangan Rasul mengatakan dia dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Apalagi setelah Ibnu Sayyad ini besar, masuk Islam dia. Ibnu Sayyad ini masuk Islam. Bahkan mau haji lagi dan punya keturunan. Bukankah dajjal tidak punya keturunan? Bukankah dajjal kafir tidak masuk Islam? Bukankah dajjal tidak hidup di Mekah dan Madinah? Ini Ibnu Sayyad di Mekah dan Madinah. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri yang ikut bersumpah Ibnu Sayyad itu dajjal. Ini ada kisah. Jadi ketika mereka haji rombongan, Ibnu Sayyad ini ketinggalan. Sahabat sudah jauh, Ibnu Sayyad baru nyusul, kecapean, kemudian duduk di bawah pohon. Rupanya ada sahabat lagi yang ketinggalan setelah Ibnu Sayyad ini, namanya Abu Sa'id Al-Khudri, yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu dajjal. Ketika dia melewati Ibnu Sayyad yang sedang istirahat, gemetar dia. Alamak, ada dajjal. Kata Ibnu Sayyad, sinilah, sini. Istirahat di sini. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri pun karena segan, campur takut, kemudian mendekati, duduklah di samping Ibnu Sayyad yang dia bersumpah itu dajjal. Kemudian Ibnu Sayyad tiba-tiba mengeluh. Ya Aba Sa'id, saya ini hampir-hampir mau gantung diri, katanya. Karena orang-orang mengatakan saya dajjal. Ya. Bagaimana mungkin saya dajjal, wahai Aba Sa'id? Rasul mengatakan dajjal tidak masuk Mekah Madinah, saya bolak-balik Mekah Madinah. Rasul mengatakan dajjal tidak punya anak, saya punya anak. Rasul tidak mengatakan dajjal kafaro, di sini saya muslim. Rasul mengatakan dajjal ini saya begini, Rasul mengatakan dajjal begini saya begitu. Akhirnya Ibnu Sayyad terus mengadu dan mengeluh kepada Abu Sa'id sampai Abu Sa'id kasihan. Sampai dia berpikir, ya juga ya, masa dajjal kayak gitu. Ya. Tetapi endingnya yang gak enak. Katanya Ibnu Sayyad di akhir cerita, walakin ya Aba Sa'id, inni adri aina maudi ad-dajjal. Tetapi wahai Aba Sa'id, kalau kamu tanya di mana dajjal, saya tahu tempatnya. Ketika mendengar kalimat yang terakhir, ambil barang, kabur dia. Nggak jadi, nggak, tadi awalnya kasihan tuh. Oh ya juga, ya juga. Ketika Ibnu Sayyad mengatakan saya tahu di mana tempatnya, kalau kau ingin tanya di mana tempat dajjal, saya tahu, kata. Jangan-jangan dia kan begitu ya. Makanya dia kabur. Ya. Bahkan suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah menampar Ibnu Sayyad sampai marah. Akhirnya Abdullah bin Umar itu kan salah satu orang yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad dajjal masalahnya. Kemudian dia lari ke rumah Hafsah. Maka Hafsah marah, ya Abdullah bin Umar, bukankah engkau mendengar sabda Rasulullah bahwa dajjal tidak akan keluar kecuali karena ghadbah yaghdibuha, karena sebuah kemarahan yang ada dalam hatinya kau sudah buat marah dia, kata. Nanti dia keluar. Gitu ya. Tetapi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, memang ada beberapa sahabat, tetapi para ulama mengatakan dia bukan dajjal. Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, dia dajjal minad dajajil, karena dia juga tidak dijelaskan kematian. Karena di sana ada hadis Fatimah ibn Qais di mana Tamim ibn Aus Ad-Dari pernah berjumpa dengan dajjal, dan ini bukan Ibnu Sayyad. Karena masih di zaman Rasulullah masalahnya. Ibnu Sayyad kan di zaman Nabi kan, berjumpa dengan Nabi, bahkan diajak dialog oleh Nabi.
Dan Abu Sa'id Al-Khudri juga berjumpa dengan Dajjal. Sementara Ibnu Sayyad yang dijumpai Nabi masih kecil. Sementara Dajjal yang ditemui Tamim Ad-Dari itu besar orangnya. Nyambung tak? Jaga sembung enggak? Enggak nyambung kan? Ya. Jadi Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini, saya ceritakan, dia suatu ketika bersama 30 awaknya itu berlayar. Dia agamanya Nasrani. Berlayar dia. Rupanya di tengah lautan datang ombak badai, diombang-ambing tengah malam sampai dia nggak tahu ada di mana. Ya. Ketika kemudian di pagi hari dia baru sadar bahwa kapalnya terdampar di sebuah pulau yang katanya Ustadz ini disebut Socotra tadi, pulau yang ada di Yaman itu, dekat Somalia, Afrika. Padahal dalam hadis hanya disebutkan jazirah saja kan, sebuah pulau bersandar di pulau, tidak disebutkan nama pulaunya dan tidak disebutkan apakah Yaman atau Syam. Nanti akan sebutkan hadis. Rasul tidak memastikan secara detail gitu, oh ini laut Yaman gitu. Kalau mungkin Rasul mengatakan oh itu laut Yaman, bolehlah prediksinya ke pulau Socotra tadi. Akhirnya kemudian Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini turun bersama 30 awaknya. Tiba-tiba ketika dia masuk ke dalam hutan, berjumpalah dengan makhluk yang aneh yang disebut dengan Dabatul Ahlab. Jadi binatang melata yang semuanya berbulu dari atas kaki sampai kepala sehingga tidak bisa dibedakan mana tengkuk mana wajah. Saking banyak bulunya, mana dubur mana kubul tidak tahu. Saking banyak bulunya. Ya. Akhirnya kemudian ditanya, man anti, siapa kamu? Tiba-tiba binatang ini bisa bicara. Ana jassasa, saya adalah jassasa. Jassasa diambil dari kata jasus, mata-mata, mata-mata Dajjal. Ya kan? Kemudian kata jassasa, ya ayyuhal qaum intaliqu ila hadar rajul alladhi fid dairi fa inna ila khabarikum bil aswaq. Katanya jassasa, sebaiknya kalian tidak perlu bicara dengan saya. Kalian pergilah sana ke dalam hutan. Di sana ada dair. Dair itu tempat ibadah orang Nasrani. Di sana ada dair. Di sana ada seorang laki-laki yang sudah lama sangat merindukan untuk berjumpa dengan kalian. Kaget. Ini baru terdampar dibilang ada orang yang merindukan ingin berjumpa, apa enggak merinding gitu kan? Apalagi lihat binatang yang berbulu, karena takut disangka setan kan begitu ya. Maka akhirnya langsung bergegas masuk ke dalam hutan itu. Betul, di dalam hutan itu rupanya ada tempat ibadah orang Nasrani, dair. Rupanya di situ ada orang yang dirantai. Dirantai kaki, dirantai tangan, dan sangat besar badan. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, min aina antum? Langsung tanya, min aina antum? Mungkin agak gede, min aina antum? Mungkin gitu ya. Takut orang itu kan. Nahnu minal Arab, kami dari Arab. Kebetulan saya sudah menunggu kalian. Kemudian dia mengatakan beberapa soalan nih. Orang ini mengatakan, akhbiruni, ceritakan kepadaku, an Buhairat Tabariyah, tentang Buhairah, tentang danau Tiberias. Ya. Dia bertanya tentang masalah danau Tiberias itu. Apakah hal fiha ma'un, apakah masih ada airnya? Katanya para sahabat, katanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari, ini belum masuk Islam ya, masih Nasrani. Oh masih banyak. Sebentar lagi, kata orang ini, sebentar lagi yadhab, pasti akan pergi airnya. Kemudian bertanya lagi tentang ainuz zughar, mata air zughar. Apakah masih mengalir airnya? Apakah orang kampung masih mengambil airnya untuk membasahi ladang-ladang mereka, mengairi ladang-ladang mereka? Maka kata Abu Sa'id, Tamim Ibn Aus Ad-Dari mengatakan, iya masih banyak dan masih digunakan oleh penduduk desa. Sebentar lagi kering gitu. Ya. Kemudian juga bertanya lagi tentang
nakhl di Baisan, kebun kurma di Baisan, Palestina. Ya kan? Apakah masih berbuah? Oh, masih banyak. Dan itu kurma terbaik itu. Sebentar lagi tidak akan yuthmir, tidak akan berbuah. Sampai bertanya ini itu, sampai terakhir bertanya tentang masalah Nabi SAW. Apakah telah tampak seorang nabi dari nabi-nabi Arab? Apakah telah tampak, telah muncul? Kau dengar enggak ada muncul seorang nabi Arab? Kemudian kata Tamim ibn Aus Ad-Dariyah, dia dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Bagaimana tanggapan kaumnya tentang dirinya? Kemudian kata dia, saya dengar mereka memeranginya, tidak suka dengan nabi yang mengaku nabi. Kata Dajjal, ikutilah nabi itu fa innahu alal haqq. Ikuti nabi itu karena dia di atas kebenaran. Dajjal saja suruh ngikut nabi loh ya. Ya, ikuti dia karena dia di atas kebenaran. Itu Dajjal. Berarti kalau seandainya ada orang yang berusaha menjauhkan kita dari nabi, itu lebih dari Dajjal. Dajjal saya suruh ngikuti nabi, alal haq fa innahu alal haq. Dia di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya karena ketakutannya Tamim ibn Aus Ad-Dari ini langsung pergi. Cerita ini panjang tapi intinya saya ambil intinya saja. Langsung pergi. Kemudian belakangan akhirnya dia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan kisahnya. Belum pernah terjadi dalam sebuah riwayat. Biasanya Nabi bercerita, sahabat menukilkan cerita Nabi. Ini tidak. Nabi menukilkan cerita sahabat, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Ya. Kenapa demikian? Kenapa Nabi menukilkan perkataan sahabat Tamim ibn As-Audari? Karena cerita Tamim itu mirip seperti cerita yang selalu Rasul ceritakan Dajjal kepada para sahabat. Makanya Rasul memperkuat cerita dia dengan kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Luar biasa. Jadi Tamim melihat Dajjal, Rasul juga melihat Ibnu Soyad. Itu sama-sama di zaman Rasul. Masa ada dua orang di sini? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Ibnu Soyad tiba-tiba ke pulau itu dulu, kemudian balik lagi ke Madinah. Apa seperti itu? Ya. Karena masalahnya orang ini mengaitkan Samiri, Yudas, Yudas Ibnu Soyad, Ibnu Soyad Dajjal. Itu hanya beda-beda casing saja. Itu orangnya sama, casingnya beda. Ya kan? Dari sini ikhwatul fiddin, ya memang sekali lagi saya tidak mengingkari ada yang mengatakan Ibnu Soyad itu Dajjal, tetapi pendapat yang kuat kita akan ambil pendapat yang dekat dengan dalil. Bahwa Ibnu Soyad itu bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, sebagaimana juga Samiri bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Mereka juga Dajjal, tapi bukan Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, tapi Dajjal min Dajjajin, kata para ulama. Dajjal dari Dajjal yang lainnya. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin, sekarang kita membahas tentang tempat. Di mana tempat Dajjal itu? Karena saya ulangi dari tadi, ada orang yang mengatakan di Sokotra tadi, di pulau yang ada diam. Saya akan mengambil pendapat Sahib Aunil Ma'bud, pengarang kitab Aunil Ma'bud, jilid yang ke-11 halaman 319, dari kitab Fathul Wadud. Ya. Apa kata dia? Ketika dia memberikan catatan kepada hadis Nabi SAW, kata Rasulullah, innahu min bahri Syam au bahril Yaman, la bal min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa wa au ama biyadihi ilal masyriq. Perhatikan, ketika Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal di mana, kata Rasulullah, sesungguhnya Dajjal itu ada di laut Syam. Kata Rasul, oh di laut Yaman. Jadi Rasul ragu nih, di laut Syam. Oh tidak, bahkan di laut Yaman. Kemudian kata Rasul, oh tidak, bukan, bahkan dia dari arah timur. Bahkan dia dari arah timur. Bahkan dia dari arah timur, sambil kemudian mengisyaratkan dengan jarinya, bahkan dia dari arah timur. Jadi Rasul pada awalnya ragu-ragu tuh,
Apakah di Laut Syam, apakah di Laut Yaman? Itu pada awalnya dia ngomong begitu. Tapi kemudian keraguan-raguan itu dihilangkan dengan mengatakan bukan, tidak. Bahkan Dajjal itu dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Dari sini juga cukup membantah hakikatnya bahwa Dajjal itu ada di sebuah pulau di Yaman. Karena Rasul sendiri yang membantah. Oh bukan dari Laut Syam atau Laut Yaman, bahkan dari arah timur kata Rasulullah. Makanya kata Sahibul Aunul Ma'bud, dia mengatakan, qabla hadha syak aw dhanna minhu alaihi salatu wassalam. Sebelumnya Rasul ragu-ragu atau Rasul itu masih ada prasangka dalam hatinya, tetapi thumma nafadzalik faqala la bal min kibalil masyriq bal min kibalil masyriq bal min kibalil masyriq. Tetapi kemudian keraguan-raguan Rasul itu hilang, kemudian langsung diputuskan bahwa dia dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Dari sini kita tidak tahu di mana tempatnya karena Rasul hanya menyebutkan dari arah timur saja. Sebelah mananya arah timur? Cuman ada hadis yang sahih yang mengatakan Dajjal itu akan keluar di negara yang mayoritas Syiah dan akan meninggal di negara yang mayoritas Yahudi. Lihat, ada hubungan kan Yahudi dengan Syiah kan? Dajjal itu akan keluar di mana? Khurasan. Mana Khurasan? Asbahan. Mana Asbahan? Iran. Dan Iran itu mayoritas Syiah. Di mana ya Dajjal meninggal? Babil Lud. Di mana Babil Lud? Di Israel sana. Jadi Dajjal itu akan muncul di negara yang mayoritas orang-orang Syiah dan akan mati di negara yang mayoritas Yahudi. Jadi seolah-olah ada kaitan antara Syiah dengan Yahudi kan di sini. Jadi tidak bisa kemudian diponis, oh dia di pulau ini, tidak bisa kayak gitu. Dengan pedenya, dengan sangat yakinnya, nggak bisa kayak gitu akhirnya. Ya, karena ini perkara gaib. Ya, masih memungkinkan, masih ada ihtimal, kemungkinan yang lain. Ya, makanya yang paling selamat kembali kepada pemahaman para ulama, dalil-dalil yang sahih, yang jelas supaya tidak tersesat. Ya. Ma'asyiral muslimin, bahkan Ibnu Katsir juga mengatakan yakhrujud Dajjal min jihatil masyriq min Khurasan min Yahud al-Asbahan thumma yasiru ila sairil ardi. Kata Ibnu Katsir, Dajjal akan keluar dari sebelah timur, dari Khurasan, dari kampung namanya Yahudi Asbahan, dan akan diikuti pertama kali kemunculannya 70.000 Yahudi Asbahan, kemudian akan mengelilingi dunia selama 40 hari. Satu hari bagikan setahun, satu harinya bagikan satu bulan, satu harinya bagikan satu Jumat, dan hari-hari yang keempat sama dengan hari-hari yang lain. Maksudnya apa ini? Satu harinya seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan, satu harinya seperti satu. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita tahu bahwa kondisi dunia ini itu kan iklimnya ada yang berbeda-beda. Iklimnya itu ada yang berbeda. Ada yang normal kayak kita di Batam kan normal tuh, siang malam normal tuh. Tapi ada di daerah-daerah kutub itu yang tidak normal, siangnya tidak normal malamnya kan. Ada yang siangnya itu hampir 1 tahun. Ada yang malamnya hampir 1 tahun. Ada yang siangnya hampir 1 bulan. Ada yang malamnya hampir 1 bulan. Ada yang siang malamnya hampir 1 minggu. Jadi sebagian besar Dajjal itu akan mengelilingi yang hari-harinya normal seperti kita. Dari sini menunjukkan bahwa Dajjal itu akan sampai ke kutub juga gitu loh maksudnya. Sampai ke daerah-daerah yang malamnya lama, siangnya lama. Tapi cuma 3 hari saja. Selebihnya Dajjal itu akan berkeliling di hari-hari yang normal seperti kita selama berapa? 37 hari. Itu